Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin min qatla Uhudin thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'ani fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad azantuhu bil harbi rawahul Bukhari. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini, mengumpulkan di antara kedua laki-laki. Sesungguhnya Nabi mengumpulkan bainar rajulaini, di antara dua laki-laki. Sesungguhnya Nabi mengumpulkan di antara dua laki-laki. Rajulaini itu di antara Baina di antara rajulaini dua laki-laki dulu. Mengumpulkan membunuh salah satunya di antara dua laki-laki min qatla Uhudin, min qatla Uhudin, dari korban min qatla Uhudin, dari korban perang Uhud. Dari sebelum apa? Ya, dari korban perang Uhud. dari Korban perang Uhud. Kemudian dan Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, ayyuhuma, siapakah di antara mereka berdua yang di antara yang paling banyak hafalan Quran. ya dari kalian berdua. Siapakah di antara mereka berdua aksaru,
paling banyak akhdan lil Quran, hafalan Al-Qur'annya. Akhlan. Kan bisa juga wahai saudara. Momen elit. Nulis sulit. Ini nulis nih. Momen Dah? elit. Udah. Bola. Fa in usyira ila ahadihima Binciro, Pak Binciro. Nah, ini maka ya. maka ketika telah ditunjukkan ila ahadihima kepada salah seorang dari kedua. Salah seorang dari mereka berdua. Nah, salah seorang dari mereka berdua. Fa'in usyiro, maka ketika telah ditunjukkan ila kepada ahadihima salah seorang dari mereka berdua, qaddamahu fil lahdi, maka beliau mendahulukan fil lahdi dalam penguburannya. Maka beliau mendahulukan penguburannya juga cukup sih. Penguburan. Maka beliau mendahulukan penguburannya. Penguburannya. Rawahul Bukhari. Penguburan. Man azani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah azza wa jalla, zat yang maha perkasa lagi mulia, qala berfirman, udah tahu itu Allah azza wa jalla ya firman. Man adzali, barang siapa yang menyakiti waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku. Man adzali waliyan, man adza, barang siapa yang menyakiti li waliyan, waliku, waliku, li waliyan, waliku. Faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah mengumumkan bil harbi, perang kepadanya. Sungguh telah mengumumkan perang kepadanya. Faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah mengumumkan bil harbi, perang kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Waliullah bin. Artinya itu waliullah. Bukan. Artinya itu wali, benarnya wali murid dari anak-anaknya besok. Elem. Itu gitu tuh. Itu gini nih. Di tempat hari kayak gitu Pak. Bukan, sekarang dong kayak ikan nunggu makan. Dulu. Biasa aja dia senyum kayak gitu kan bagus daripada kayak gitu. Alhamdulillah, amin gitu loh. Jadi Ini kan hadis yang kemarin yang udah pernah disampaikan juga.
bahwasanya orang yang penghafal Al-Qur'an, Nabi aja memuliakan penghafal Al-Qur'an. Di perang Uhud lebih didahulukan yang paling banyak hafalannya. Nabi yang orang paling mulia di muka bumi aja memuliakan penghafal Al-Qur'an. Makanya sudah menjadi konsekuensi juga bagi kita sebagai penghafal Quran, ya kita juga jangan sengaja menghinakan diri kita gitu. Ya harus berusahalah supaya mungkin menjauhi hal-hal yang hina. Karena kan yang kita hafal adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Terus bahkan ini Imam Nawawi juga menempatkan hadis ini, hadis Sahih. tentang kewalian. Sahih. Tentang kewalian maksudnya ya ini nggak tahu beliau maksudnya barang siapa yang jadi seolah-olah kayak menaruh orang-orang menghafal Al-Quran itu para walinya Allah. Karena kan ciri-cirinya wali Allah itu allazina amanu wa kanu yattaqun, yang mana mereka itu beriman dan selalu menjaga ketakwaannya. Ya memang berat sih. Dan disebutkan juga kalau misalnya ulama itu bukan wali Allah, maka nggak ada wali di muka bumi ini. Katanya kayak gitu di buku ini gitu. Kan berarti secara tidak langsung ya dikatakan juga penghafal Quran itu wali Allah dan ulama, karena yang dihafalkan kalamullah yang mulia. Tapi bisa juga orang yang dikatakan ulama itu ada juga kategorinya ulama su, kayak Barsiso, ya kan, tahu kan? Yang musuh Nabi Musa. Bal'am bin Auro. Yujiro. Tahu gak? Yang waktu zaman Nabi Musa itu seorang ahli ibadah yang sekali berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Wisnu tuh ya Barsiso. Barsiso. Tapi dia ini Ada yang bilang Barsiso, tapi yang lebih terkenal Bal'am namanya. Bal'am. Itu kalau sekali berdoa dikabulkan. Itu ulama waktu zaman Nabi Musa. Tapi apa aja? Tapi itu waktu itu ada bangsa bangsa Amalik namanya, bangsa yang perkasa itu pengen memerangi Nabi Musa. Dia bingung, nggak bisa dong, kalau memerangi Nabi, mereka pasti yakin pasti kalah gitu. Terus dia carilah ulama sekitaran situ, ulama yang hidup pada zaman Nabi Musa itu, si Bal'am itu. Dicari, dia kan kebanyak lebih sering menyendiri, menjauhi diri dari manusia, dari keramaian, uzlah lah gitu ya kan. Menyendiri itu dimintai minta tolong serdadunya itu, tentaranya bilang, coba tolong dong doain kita biar menang lawan Nabi Musa. Pertamanya dia nolak, celakalah saya, masa saya mendoakan kecelakaan buat Nabi, ya kan. Nabi itu jelas-jelas utusan Allah kan, ibaratnya bahasanya. Dia pertama nolak, tapi dirayu lagi, terus dirayu kesimbalan nih. Sampai rayuan yang keberapa kalinya dia bilang, udah ntar kamu kita kasih kedudukan, mau minta wanita ada, mau jadi orang paling kaya ntar kita bisa bikin kaya gitu. Dia nggak mau, lewat masih kuat tentang wanita, tentang harta. Habis itu dia nggak nyerah juga, ini yang bangsa Amalik itu, dia minta lagi sama si Bal'am, udah ntar kamu setiap perkataan kamu itu akan kami dengarkan gitu. Akhirnya dia nurut, dia doain. Jadi setiap keputusannya apa yang dia bilang bakal diturutin sama si itunya, sama bangsa Amalik itu yang musuh Nabi Musa. Akhirnya dia nurut, dan dia kan naik pakai keledai, pengen kesana, pengen doa gitu di atas kayak bukit gitu. Pengen jalan itu si keledainya langsung ini diam. Yang dari begini langsung ambruk kakinya. Dia udah ngerasa ini
ciri-ciri tanda-tanda mau celaka. Tapi dia paksain, dia bangkit, terus dia maju gitu kan ke tepi batu-batu itu. Dia paksain doa kecelakaan buat Nabi Musa. Lidahnya jadi panjang. Saya gitu. Bagaimana? Jadi manjang gitu. Jadi dia kena siksaan sendiri, kualat sendiri. Terus disebutin juga di sini barang siapa yang sholat subuh maka dalam penjagaannya Allah, jaminannya Allah. Maka jangan sampai sekali-kali kita menuntut apa yang telah Allah jamin. Terus juga disebutin juga bahwasanya dagingnya ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala itu membuka aib orang-orang yang sering mencela ulama. Jadi saling berkait lah ini hadis-hadis di sini, terus penjelasan di sini juga termasuk salah satunya itu sholat subuh. Bahkan sholat subuh ini juga ada kisah siapa namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Terkenal kan itu? Dia pemerintahan orang Islam tapi dia kejem bener kalau merintah. Dia biasa ngebunuh orang. Habis itu waktu dia ada beberapa orang yang waktu itu ditetapkan dihukum mati. Pada saat itu. Dan waktu itu kalau nggak salah penasehatnya yang jadi penasehatnya pokoknya salah seorang penasehatnya bilang, dia nanya sama yang orang yang bakal calon dibunuh ini gitu, kamu sholat subuh apa enggak gitu kata dia. Sholat subuh apa enggak gitu. Habis itu dia bilang, oh saya sholat subuh, ya udah dilepasin. Si Al-Hajjajnya marah sama penasehatnya, kok kamu lepasin gitu. Saya teringat sebuah hadis Nabi, barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sekali-kali kita itu merusak apa yang telah Allah jamin. Kalau berani kita rusak, kita bakal celaka. Bahkan juga ada ulama-ulama terdahulu tuh kalau misalnya anaknya salah, apa muridnya salah, dia ditanya dulu sholat subuh apa enggak. Kalau misalnya sudah sholat subuh tapi dia ngelakuin kesalahan, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan diulangin. Ini memang bahaya betul, maksudnya saking agungnya sholat subuh. Apalagi ya kita lah gitu sebagai penghafal Quran nggak layak lah gitu kita meremehkan sholat subuh gitu. Meremehkan, kita anggap hal enteng gitu, ya kan? Nggak layak. Yuk langsung baca yuk. Wa'an Abi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung itu ya, Ri. An Jadir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berdua, an-Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. Kana yajma'u baini, sungguhnya Nabi di antara dua laki-laki min kotla Uhudin, dari kota Uhud. Summa yaqul, kemudian dia bersabda, ayyuhuma aktsaru, siapakah yang di antara mereka berdua paling banyak akhdan al-Quran, hafalan Qurannya, fa'in usyira, maka ketika telah ditunjukkan ila ahadihima, pada salah seorang dari mereka, qaddamahu illahdi, dan mereka berdua maka beliau mendahulukan penguburannya. Hadis riwayat Bukhari. Penguburannya kan itu? Iya, penguburan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah
semoga Allah meridainya, an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah zat yang maha tinggi, zat yang maha pemurah, yang maha agung tinggi semua, maha perkasa dan maha mulia, maha mulia. Qala bersabda, man adzali, sungguhnya Maka barang siapa, man adzali waliyan, sungguhnya maka barang menyakiti. siapa, Maka barang siapa, Man sungguhnya ini. siapa, Barang siapa menyakiti waliku, maka sungguh waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang padanya. Rawal Bukhari, hadis dari Bukhari. ini وعن جابر بن عبد الله Abadillah dari Jabir bin Abdullah bahwa Allah wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini. Nabi telah mengumpulkan baina rajulaini, di antara dua laki-laki yang qatala Uhudin, dari korban perang Uhud. Mayaqulu berkata, ayyuhuma aktsaru, siapa di antara mereka berdua akhdan lil Qur'ani, paling banyak hafalan Qur'annya. Fa'in usyira, maka ketika telah ditunjukkan ila ahadihima, pada salah seorang dari mereka berdua, mana dia? Qaddamahu fil lahdi, beliau mendahulukan penguburannya. Wahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah yang maha tinggi maha perkasa berfirman, man adzali, ini hadis qudsi ya? iya diskusi. Man adzali waliyan, siapa saja yang menyakiti waliku, faqad adantu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang pada perang padanya. perang pada Abdi. Ini Masa ngeladil, Hadisul qudsi. ada apalah? Diskusi makanya. Dari firman Allah kan, diskusi. An Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di antara dua pemuda laki yang terbunuh di perang Uhud. Kemudian bersabda, ayyuhuma, wahai, wahai, siapakah, kalau kata dia bilang wahai, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'ani, Paling banyak. wahai, siapakah di antara mereka berdua yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Wa in usyiro ila ahadihima, maka ketika telah ditunjukkan kepada salah seorang dari mereka berdua, qaddamahu fil lahdi, maka beliau mendahulukan penguburannya. Rawahu Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla qala, man adzali waliyan faqad adantu bil harbi. Rawahu Bukhari. Dari Abu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka sungguh aku mengumumkan padanya perang. Emang Bismillahirrahmanirrahim. Wa an A'udzu billahi samil alim minasyaitonir dari Jabir bin Abdullah bin Allah dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini enggak tahu. kana yajma'u baina rajulain. Sungguhnya Nabi SAW mengumpulkan di antara dua lelaki. Enggak salah sih. Benar ya? Iya. Tengahnya D. Tengahnya D. Dari korban Kayak tersebut. kursi gitu maksudnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayyuna siapakah di antara mereka berdua paling Dan baik ada juga ini ya ibadi, ada ya ibadi ini harus tutup malah nafsi, ada kan? Yang ada Al-Quran, buzar itu. Akhzan. Al-Quran, Yang ya ibadi. Fa'in usyra ila ahadihima, maka ketika telah ditunjukkan pada pada Kan ada. salah seorang berdua Ada Hmm. di Ibnu Nawawi gitu. qadamahu fil maka beliau mendahulukan penguburannya. Kan oh, firman Allahul Bukhari diriwayatkan dari Abu Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia maksudnya. Inna Allah azza wa jalla qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man azani Hadis kursinya berapa banyak yang ada? barang siapa yang menyakiti walimu faqad azantuhu Semuanya ada dalam buku kan faqad hadis kursi. azantuhu bil hasn, maka sungguh telah mengumumkan perang. Perang. Bukhari diriwayatkan dari Bukhari. Sim. Di Google kan ada di kursinya Amal suci kamu. lah udah cuci kemarin belum kering. Badan. Udah cuci pagi. Kan kemarin sekali hujan. Cuci pagi jam siang belum kering. Harusnya sekalian. Ya. Yang terakhir, ana Arabnya ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan Jabir berdua Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u mengumpulkan di antara bainar rajulaini dua laki min qatla Uhudin dari korban Uhud. summa yaqulu Kemudian dia bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. siapakah yang di antara mereka berdua paling banyak hafalan? Sampai mana tadi? Akhdhan lil Qur'an. Iya, hafalan Al-Qur'an. Yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa in usyira ila ahadihima Ketika telah ditunjukkan ila ahadihima kepada salah seorang dari mereka berdua, qaddamahu fil lahdi. maka beliau mengumpulkan Rahul Bukhari. Hadis riwayat Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah sallallahu alaihi
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Man adza liwaliyan barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah. Perharbi. Cukup ya? Ibu Desi. terima kasih. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la